Jadi coti-coti, hati-hati dengan toxic relationship. Kalau lo ada di zona itu, mendingan buru-buru lo sudahi saja. Karena berhubungan itu harus saling memberikan rasa nyaman. Kalau nggak nyaman buat apa? Halo, balik lagi di Tongkrongan Pocotria, tempatnya ngebacotin apa aja, yang penting bahagia. Balik lagi bareng sama gue, Denan. Jangan lupa follow Instagram Pocotria sama Instagram gue, Denan007. Nanti ada di bawah tuh. Oke, ini lagi rame banget dibahas tentang toxic relationship. Apa sih toxic relationship? Ini versi gue ya. Karena menurut gue toxic relationship itu adalah sebuah hubungan yang lu menjalaninya nggak nyaman. Jadi kayak sebuah hubungan yang kayaknya lu tuh nggak bisa jadi diri lu sendiri gitu. Terus lu mau ngapa-ngapain takut, terus lu nggak punya kebebasan lagi, terus lu nggak bisa main sama teman-teman lu. Wah, itu udah parah sih menurut gua. Lu udah nggak nyaman ngejalaninnya, karena itu banyak juga faktornya gitu. Yang pertama itu menurut gua yang udah toxic itu ketika lu udah nggak bisa jadi diri lu sendiri, dimana ya lu menjadi kayak orang lain gitu. Misalkan kayak gini, lo itu orangnya tuh banyol, dan ternyata ketika lo menjalani hubungan sama seseorang, lo tuh jadi nggak banyol gitu, karena mungkin dia nggak suka dengan jokes lo atau gimana, atau dia nggak suka dengan kebanyolan lo, dan lo harus kayak ngikutin apa kata dia. Nah, itu menurut gue udah toxic. Could be anything sih. Jadi kayak lo nggak bisa menjadi diri lo sendiri tuh, lo nggak bisa mengekspresikan gitu. Nah, ini kayaknya lebih kayak lo diatur sama pasangan lo ya, kayak lo nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, lo harus ngikutin dia gitu. Contohnya kasarnya, lo itu nggak suka nongkrong di lounge, tapi lo lebih suka nongkrong di coffee shop. Lo memaksakan kehendaknya dia untuk bisa nongkrong di lounge, tapi padahal lo nggak nyaman. Kan harusnya kan hubungan itu kan lebih, ya dia suka lounge, lo suka coffee shop, ya minimal bisa gantian gitu. Itu yang menurut gue pertama. Berikutnya menurut gue, toxic relationship itu ketika lu nggak punya kebebasan. Kebebasan tuh apapun ya. Kayak lu misalkan punya geng sama teman-teman lu, dan biasanya suka ketemuan satu hari di dalam seminggu itu 1 kali lah. Either itu di hari apapun lah ya. Dan lu nggak bisa lagi melakukan hal itu, karena misalkan lo dilarang itu. Terus misalkan lo punya activity yang sebelum lo menjalankan hubungan ini, itu udah aktivitas yang lo sering lakuin, misalkan kayak simpelnya olahraga, lo mau ke gym, lari, apapun itulah. Sekarang lo nggak pernah ngelakuin itu lagi karena lo dilarang gitu sama pasangan lo. Nggak punya kebebasan lagi itu seperti lo nggak bisa gini, ada sebuah pekerjaan yang mengharuskan lo itu selalu ketemu sama orang baru. Let's say ya aktor, aktris, lo kerja di dunia entertainment lah, atau mungkin di dunia salesman, marketing. Lo kan harus ketemu banyak orang baru kan, dan itu lo nggak bisa melakukan hal itu lagi. Berarti lo nggak punya kebebasan juga untuk mengekspresikan diri lo dalam pekerjaan. That's dangerous. Itu menurut gue udah toxic. Lu juga udah nggak bisa lagi, jangankan ketemu gitu, lo chatting aja sama temen lawan jenis lo, padahal teman kantor atau teman lama, teman SMP, lo udah nggak bisa juga. Dan itu menurut gue udah toxic. Karena harusnya dalam berhubungan ya lo harusnya punya kebebasan gitu, untuk main sama teman-teman lo, untuk melakukan pekerjaan yang lo suka. Ya lo masih punya kebebasan untuk mengekspresikan diri. Harusnya seperti itu gitu. Toxic itu ketika lu nggak bisa percaya satu sama lain. Jadi bawaannya tuh curigaan mulu. Ini despite bahwa pasangan lu punya masa lalu yang nakal atau gimana, tapi lu tuh nggak bisa nge-build trust between each other, antara sesama. Menurut gua itu juga bakal jadi toxic tuh, dimana lu nggak bisa dikit-dikit chat sama siapa, dikit-dikit ini sama siapa, atau dikit-dikit nanya kemana, lo di mana. Itu bakal menjadi toxic sih menurut gua.
Beda sama kayak yang memang lo pengen ngabarin dan simbiosis mutualisme lah gitu. Memang lo, aku lagi di sini, lagi meeting. Ya build trustnya aja gitu. Nggak harus kayak, coba fotoin, coba screenshot, coba ini gitu. Banyak lah zaman sekarang kan lo bisa video call segala macam gitu. Kadang-kadang juga kan kita nggak bisa menerima video call ya, karena malu lah ada teman kantor segala macam, atau mungkin lo lagi di meeting. Ketika lo nggak bisa nge-build trust sesama pasangan lo, itu menurut gue udah toxic. Berikutnya lagi yang menurut gue udah toxic adalah itu ketika udah lo kasar. Salah satu dari lo tuh udah kasar. Kasar tuh bisa verbal, bisa apalagi gue kasar fisik ya. Menurut gue itu udah toxic banget. Salah satunya udah kasar menurut gue bom waktu aja nggak sih? Dari mulai verbal terus ke fisik gitu. Apalagi gue cowok gitu, gue diajarin bahwa ya lo harus bisa hormatin cewek gitu ya, karena kan kita punya ibu gitu. Gue juga punya kakak cewek gitu, jadi buat gue itu matters. Dan kalau udah ada yang kasar sih, salah satunya kasar apalagi fisik, man, you sucks, and that's toxic relationship gitu. Karena gue pernah dulu ada temen, man, dia sampai dipukul, ininya biru, ininya pernah sampai ininya biru juga. Bahkan kayak lo dipegang gini kenceng aja, menurut gue itu udah salah sih. Itu menurut gue kasar itu udah menjadi toxic menurut gue. Dan yang paling penting sebenarnya kalau lo udah ada di toxic relationship, lo udah pasti lo udah pasti nggak bisa nyaman sih menjalaninya. Lo pasti udah hilang, kayak lo udah nggak peduli lagi sama diri sendiri, tapi lo terus denial gitu di faktor sayang apa enggak ya gitu sih. Kebenaran gue dulu pernah punya pengalaman juga sih di toxic relationship. Wah, tuh ngeri sih. Kayak dia mau loncat dari mobil lah, ngapain nyakitin diri sendiri, dan gue ngerasa kayak wah, ini udah nggak beres sih. Jadi coti-coti, hati-hati dengan toxic relationship. Kalau lo ada di zona itu, mendingan buru-buru lo sudahi saja, karena berhubungan itu harus saling memberikan rasa nyaman. Kalau nggak nyaman buat apa, ya kan? Gitu. So I think that's about it. Jangan lupa subscribe channel gue di Pocotria, sama follow di Spotify Pocotria juga. I'll see you on the next bacotan. So bye bye.